Halo semuanya, selamat datang di podcast Sehat Itu Simple. Perkenalkan, aku Rina yang akan menjadi host pada pembahasan kali ini. Podcast ini merupakan bagian dari tugas Keseh yang disusun oleh kelompok 14, yaitu Yudi Haryanto, Will Brian Darut, dan Hermanus Maga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi seringkali diabaikan, yaitu pentingnya pelayanan kesehatan primer, khususnya pembersihan karang gigi atau scaling. Nah, sudah bersama aku di sini, RG Dito. Halo dok. Halo Rina, halo juga buat yang lagi mendengarkan. Senang banget bisa ngobrol santai di sini. Dok, jujur ya, banyak orang itu ke dokter gigi cuman kalau sudah sakit. Padahal katanya scaling itu penting. Sebenarnya seberapa penting sih? Ini kebiasaan yang cukup umum ya. Banyak orang datang saat gigi sudah nyeri atau berlubang. Padahal scaling atau pembersihan karang gigi itu bagian dari pelayanan primer, yaitu langkah pencegahan sebelum masalah jadi lebih besar. Pelayanan primer itu maksudnya seperti pertolongan pertama gitu ya dok? Bisa dibilang begitu. Pelayanan primer itu fokusnya pada pencegahan dan perawatan dasar. Jadi, sebelum terjadi penyakit yang serius, kita sudah melakukan tindakan lebih dulu. Nah, scaling ini salah satu contohnya. Oke, sekarang kita bahas lebih spesifik. Karang gigi itu sebenarnya apa sih? Karang gigi itu plak yang mengeras. Awalnya berasal dari sisa makanan dan bakteri yang menempel di gigi. Kalau tidak dibersihkan dengan baik, lama-lama akan mengeras dan menjadi karang gigi. Berarti sikat gigi saja nggak cukup ya? Betul, sikat gigi itu penting, tapi hanya bisa membersihkan plak yang masih lunak. Kalau sudah menjadi karang, itu harus dibersihkan oleh tenaga profesional menggunakan alat khusus. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan juga. Apa sih dampaknya kalau kita tidak melakukan scaling? Dampaknya cukup banyak, mulai dari yang ringan seperti bau mulut, sampai yang lebih serius seperti radang gusi, gusi berdarah, bahkan bisa menyebabkan gigi goyang dan akhirnya lepas. Wah, sampai segitunya ya. Iya, banyak yang tidak sadar kalau masalah gusi itu berkembang perlahan. Awalnya mungkin hanya berdarah saat sikat gigi, tapi kalau dibiarkan, bisa menjadi penyakit yang lebih serius. Berarti scaling ini bukan cuma soal estetika ya, biar gigi terlihat bersih. Betul sekali. Banyak yang mengira scaling hanya untuk memutihkan gigi. Padahal tujuan utamanya adalah menjaga kesehatan dengan membersihkan sumber bakteri yang bisa merusak jaringan penyangga gigi. Aku juga pernah dengar, katanya scaling itu bikin gigi jadi sensitif atau merusak gigi. Itu bener nggak sih, dok? Sebagian besar itu mitos. Scaling yang dilakukan dengan benar justru aman. Sensitif setelah scaling memang bisa terjadi, tapi biasanya hanya sementara, karena bagian gigi yang sebelumnya tertutup, karang menjadi terbuka. Oh, jadi sebenarnya bukan karena giginya rusak ya? Bukan, justru kondisi aslinya baru terasa setelah dibersihkan. Kalau idealnya, scaling itu dilakukan seberapa sering sih? Umumnya setiap 6 bulan sekali, tapi bisa juga lebih sering tergantung kondisi masing-masing orang. Misalnya, jika seseorang lebih mudah mengalami penumpukan karang gigi atau punya masalah gusi. Berarti ini seperti servis rutin ya, supaya tidak rusak parah. Betul sekali. Lebih baik dirawat secara rutin daripada menunggu rusak dan akhirnya membutuhkan perawatan yang lebih besar. Ngomong-ngomong soal biaya, banyak juga yang takut ke dokter gigi karena dianggap mahal. Bagaimana menurut dokter? Justru dengan melakukan pelayanan primer seperti scaling secara rutin bisa menghemat biaya dalam jangka panjang. Karena kita mencegah tindakan yang lebih kompleks seperti pencabutan atau PSA. Masuk akal juga ya, kadang kita malah keluar biaya lebih besar karena terlambat periksa. Betul, pencegahan lebih baik dibandingkan pengobatan. Selain scaling, apalagi contoh pelayanan primer dalam kesehatan gigi? Selain scaling, ada pemeriksaan rutin, edukasi cara menyikat gigi yang benar, penggunaan fluoride, serta deteksi dini terhadap gigi berlubang. Berarti peran dokter gigi bukan cuma memperbaiki, tapi juga mencegah ya.